Perjalanan musim ini bagi Persib Bandung terasa seperti kisah epik yang membelah dua fase penuh kontras. Di awal musim, Maung Bandung sempat diuji dalam kerasnya atmosfer kompetisi Asia. Tekanan demi tekanan hadir saat mereka berjuang di ajang regional, menghadapi lawan dengan tempo cepat dan pengalaman internasional. Namun, setelah fase itu berlalu, sebuah keputusan besar diambil. Fokus sepenuhnya ke kompetisi domestik, ke panggung yang selama ini menjadi rumah perjuangan, yaitu Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Keputusan itu menjadi titik balik. Sejak saat itu, grafik performa Persib Bandung menunjukkan kestabilan yang konsisten. Intensitas permainan lebih terjaga, rotasi pemain lebih terkontrol, ritme pertandingan tidak lagi naik turun secara drastis, dan yang paling mencolok adalah soliditas lini pertahanan yang menjelma menjadi fondasi utama kebangkitan. Dampaknya langsung terasa di papan klasemen. Persib tetap merajai papan atas dan mulai masuk dalam perbincangan sebagai salah satu tim elit ASEAN yang belum terkalahkan di kandang musim ini. Sebuah pencapaian yang bukan hanya membanggakan, tetapi juga mempertegas identitas mereka sebagai kekuatan besar di kawasan. Kokohnya lini belakang menjadi faktor kunci. Di bawah sentuhan pelatih Boyan Hodak, organisasi pertahanan Persib Bandung berkembang menjadi sistem yang disiplin dan efisien. Setiap pemain memahami peran, setiap transisi dijalankan dengan kesadaran taktik, dan setiap celah berusaha ditutup dengan konsentrasi penuh. Hingga pekan ke-23, Persib Bandung menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Dari 22 laga yang telah dijalani, mereka hanya kebobolan 11 gol. Angka yang terasa sangat kecil untuk ukuran kompetisi sepanjang itu. Lebih mencengangkan lagi, hanya 1 gol yang bersarang di kandang sendiri. Sisanya terjadi saat bermain tandang. Artinya, stadion kebanggaan mereka benar-benar berubah menjadi benteng yang sulit ditembus. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, lawan datang dengan ambisi mencuri poin, namun pulang dengan kepala tertunduk. Atmosfer kandang, disiplin taktik, dan konsentrasi lini belakang menjadi kombinasi yang hampir mustahil ditembus. Sorak bobotoh bukan sekedar dukungan, melainkan energi tambahan yang membakar semangat pemain. Sebagai pembanding, rival-rival terdekat seperti Persija Jakarta, Borneo FC, dan Persita Tangerang memang memiliki pertahanan cukup baik, namun selisih kebobolan tetap terasa signifikan. Persija sudah kebobolan 19 gol, sementara Borneo FC dan Persita masing-masing 21 gol. Jarak 8 hingga 10 gol itu menjadi indikator bahwa soliditas Persib berada satu tingkat di atas pesaing langsungnya. Memang, jika berbicara soal produktivitas gol, lini serang Persib Bandung tidak berada di posisi teratas. Mereka mengoleksi 37 gol, berada di peringkat keempat tim paling produktif. Angka itu masih di bawah Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United yang menjadi tim paling produktif dengan 46 gol. Namun, justru disitulah letak keunikan Persib musim ini. Kekuatan utama mereka bertumpu pada pertahanan yang rapat dan efisien. Persib Bandung mungkin tidak selalu pesta gol, tetapi mereka tahu kapan harus mencetak gol penting. Mereka tahu bagaimana mengunci pertandingan ketika unggul. Mereka menjaga konsistensi hingga peluit akhir berbunyi. Filosofi pragmatis ini membuat mereka tetap stabil di puncak klasemen. Rekor kandang menjadi cerita tersendiri. Persib Bandung mencatatkan 12 kemenangan dari 12 laga kandang. 22 gol dicetak, hanya 1 kebobolan. Statistik ini memperlihatkan kontrol penuh setiap kali bermain di hadapan publik sendiri. Mereka mengatur tempo, menentukan arah permainan, dan memaksa lawan mengikuti skema yang telah disiapkan. Di kawasan ASEAN hanya ada beberapa klub yang mampu mencatatkan 100% kemenangan kandang musim ini. Di Malaysia, Johor Darul Takzim tampil dominan dengan rekor sempurna dan produktivitas gol luar biasa. Di Filipina, Nutagik FC juga menunjukkan perkembangan pesat. Namun, Persib Bandung berdiri sejajar dalam daftar elit tersebut, terutama dari sisi ketahanan pertahanan. Jika diperluas ke statistik regional, Persib Bandung masuk jajaran 10 besar tim dengan pertahanan terbaik di Asia Tenggara. Sebuah capaian yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya kuat di level nasional, tetapi juga kompetitif secara regional. Di balik kokohnya lini belakang, satu nama bersinar terang, Teja Paku Alam.
Musim 2025-2026 menjadi musim personal yang impresif bagi sang penjaga gawang. Hingga pekan ke-23, ia mencatatkan 14 clean sheet. Dari 20 pertandingan yang ia mainkan, 70% berakhir tanpa kebobolan. Angka itu menjadi yang tertinggi di liga saat ini. Refleks cepat, positioning matang, dan komunikasi aktif membuat organisasi pertahanan berjalan terstruktur. Teja bukan sekedar kiper yang menepis bola. Ia adalah komandan terakhir. Ia membaca arah serangan lebih awal. Ia memotong umpan silang. Ia menjaga fokus sepanjang 90 menit tanpa kompromi. Kehadiran bek tangguh seperti Federico Barba juga memberi dimensi kepemimpinan di lini belakang. Kuat dalam duel udara, cermat membaca pergerakan lawan, serta aktif mengatur garis pertahanan. Barba menjaga jarak antar lini tetap rapat. Setiap instruksinya membangun rasa percaya diri bagi rekan-rekannya. Persaingan internal di posisi penjaga gawang pun menjadi faktor penting. Kompetisi sehat meningkatkan standar latihan. Setiap sesi menjadi ruang pembuktian. Situasi ini mendorong Teja tampil lebih konsisten dan matang. Performa impresif tersebut memunculkan pembahasan mengenai peluang pemanggilan ke tim nasional. Menjelang agenda internasional dan turnamen kawasan, pelatih timnas John Herdman disebut memantau ketat performa pemain liga lokal. Nama Teja Pakualam tentu masuk radar berkat konsistensi statistiknya. Tak hanya Teja, beberapa pemain Persib Bandung juga menunjukkan performa yang layak diperhitungkan. Gelandang kreatif yang mampu membuka ruang, pemain sayap dengan mobilitas tinggi, hingga sosok berpengalaman yang menjaga keseimbangan lini tengah. Semuanya menjadi bagian dari sistem yang solid. Jika tren ini terus berlanjut, Persib Bandung berpeluang menjadi salah satu penyumbang pemain terbanyak bagi skuad Garuda. Fokus pada pemain yang konsisten tampil stabil sepanjang musim menjadi peluang emas bagi klub yang memiliki fondasi kuat. Pada akhirnya, performa musim ini menempatkan Persib Bandung di level berbeda. Pertahanan paling kokoh di liga, rekor sempurna di kandang, masuk jajaran elit ASEAN. Semua menjadi bukti bahwa fondasi tim sedang berada di jalur yang tepat. Kini semuanya kembali pada konsistensi. Jika ritme ini terjaga hingga akhir musim, Persib Bandung bukan hanya berpeluang mengangkat trofi, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai tulang punggung kekuatan sepak bola nasional. Di balik sorakan bobotoh, di balik gemuruh stadion, ada satu keyakinan yang tumbuh semakin kuat. Maung Bandung sedang menuju musim yang bisa dikenang sepanjang masa. Di tengah gemuruh stadion dan lautan biru yang bergelora, nama Persib Bandung kembali menggema dengan wibawa, menembus batas negeri, menembus sekat kawasan, dan kini berdiri tegak dalam jajaran tim elit ASEAN, sebuah pencapaian yang bukan sekedar angka di papan klasemen, melainkan kisah perjuangan, air mata, keyakinan, dan cinta tanpa syarat dari jutaan hati yang setia. Hari itu terasa berbeda, seolah angin Bandung berhembus lebih kencang membawa kabar kebanggaan. Penjaga gawang kebanggaan Maung Bandung, Teja Pakualam, resmi mendapat panggilan tim nasional. Sebuah momen yang membuat seluruh bobotoh terdiam sesaat sebelum akhirnya meledak dalam sorak haru. Karena mereka tahu perjalanan Teja bukan kisah instan, melainkan perjalanan panjang penuh luka, kritik, bangkit, jatuh, bangkit lagi, hingga akhirnya berdiri sebagai simbol keteguhan. Kabar itu menyebar cepat seperti kilat di langit malam, dari warung kopi hingga layar ponsel, dari tribun utara hingga selatan, dan di setiap sudut hanya ada satu topik. Persib bukan lagi sekedar klub besar Indonesia. Persib kini wajah kekuatan regional. Para pengamat mulai berbicara tentang disiplin taktik, kedalaman skuad, mental juara, dan tentu saja sentuhan tangan dingin pelatih Boyan Hodak, sosok yang perlahan namun pasti mengubah keraguan menjadi keyakinan. Ia datang tanpa janji muluk, tanpa drama, hanya membawa filosofi kerja keras dan kepercayaan bahwa kebesaran tim dibangun dari kerendahan hati para pemainnya. Di ruang ganti, ia bukan sekedar pelatih, ia pemimpin, motivator, bahkan kadang seperti ayah yang tahu kapan harus menepuk bahu dan kapan harus menyalakan api di dada.
Momentum panggilan timnas untuk Teja menjadi simbol bahwa kerja kolektif Persib diakui, karena satu pemain bersinar tak mungkin lahir tanpa sistem yang mendukung. Setiap penyelamatan Teja adalah hasil latihan keras lini belakang, setiap refleks cepatnya adalah buah komunikasi solid dengan bek, dan setiap tepuk tangan penonton adalah energi yang mengalir dari tribun ke lapangan. Banyak yang berkata bahwa kiper hebat lahir dari tekanan, dan Teja membuktikannya. Semakin besar tekanan, semakin kokoh ia berdiri. Di sisi lain, ruang latihan Persib dipenuhi aura kebersamaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tawa para pemain bercampur dengan teriakan instruksi, sepatu menghantam rumput, bola bergulir cepat, dan peluit pelatih terdengar seperti metronom yang menjaga ritme ambisi. Di tengah suasana itu, Barba dan Adam Alis tampil sebagai sumber motivasi yang tak pernah padam. Mereka bukan hanya pemain, mereka penggerak semangat. Setiap latihan, setiap jeda, setiap momen lelah, selalu ada kalimat penyemangat yang mereka lontarkan. Kata-kata sederhana namun mampu mengangkat moral satu tim. Mereka percaya bahwa kemenangan bukan dimulai saat kick-off, melainkan sejak sesi latihan pertama di awal pekan.